Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dahlia DSEG MPDI, Wakasek Kesiswaan SMA Islam Terpadu Nurul Hasan Kota Ternate. Jangan lupa like and subscribe YouTube Hasanah Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardatul Hamidah SAG, Pengurus Dewan Masjid Indonesia Provinsi Maluku Utara, menghimbau kepada kita semua, jangan lupa like and subscribe YouTube Hasanah Mubarak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kaum muslimin dan kaum muslimah, saya Arman Maneri selaku Ketua Bidang dan Dakwah Sosial di Yayasan Al-Khairat Provinsi Maluku Utara menghimbau kepada seluruh yang memiliki sosial media, jangan lupa like, subscribe di channel YouTube Hasanah Mubarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan berkah untuk semuanya. Obrolan Jumat Mubarak. Nah, soal banyak orang yang sudah macam-macam dia buat karena kenikmatan contoh jadi hidupnya itu. Inilah obrolan Jumat Mubarak bersama Muhammad Haikal Dapitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi menjelang siang hari ini para pendengar sekalian, Anda masih membersamai kami pada program Obrolan Jumat Mubarak edisi 25 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, 28 Januari 2022 Miladiah. Dan program ini adalah dari RRI Pro 1 Ternate, dan seperti biasanya dari Jumat ke Jumat kami akan menyapa ruang dengar Anda para pendengar sekalian, dan kami berharap agar kalian tidak merubah frekuensi Anda, tetap di 101,8 FM. Dan tema yang kita diskusikan atau kita obrolkan selama 1 jam ke depan bersama saya Muhammad Haikal Dapitan, yaitu mendidik bukan menyiksa. Sekali lagi, mendidik bukan menyiksa. Jadi kalau Anda ingin ikut gabung bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, bisa di 0921 31255521 atau di 0821 144 64708. Sekali lagi, tema kita yaitu mendidik bukan menyiksa. Dan narasumber yang kami hadirkan ada satu live telepon by telepon, yaitu yang pertama yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Rusli Amin LCMA. Beliau selaku Dai Nusantara, beliau live langsung dari DKI Jakarta. Dan yang kedua yang hadir sekarang di studio Pro 1 RRI Ternate, saya sapa terlebih dahulu Al Ustazah Dahlia D Samad MPDI. Beliau selaku Wakasek Kesiswaan SMA Islam Terpadu Nurul Hasan Kota Ternate. Dan beliau juga ini adalah guru saya dulu, para pendengar. Guru
dengan murid duduk sama-sama dalam satu bangku diskusi sangat luar biasa ya. Insyaallah bisa berkah ilmu yang nanti Ibu Ustazah sampaikan kepada kita semua insyaallah. Amin. Dan yang kedua Al-Ustazah Mardatul Hamidah SAG. Beliau ini selaku ASN Kemenak Kota Ternate, juga merupakan pengurus BKMT Kota Ternate, dan yang terakhir beliau selaku pengurus Dewan Masjid Indonesia Provinsi Maluku Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustazah? Alhamdulillah. Nampak cantik, nampak bercahaya karena memang selalu menjaga wudhu ya, insyaallah. Insyaallah. Dan sebentar para pendengar, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, suaranya sangat jelas Pak Kiai. Alhamdulillah. Suara saya jelas. Sangat jelas Pak Kiai. Sangat jelas Pak Kiai. Assalamualaikum untuk narasumber di studio, para ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mengudapa walaupun lewat jauh dari Jakarta. Alhamdulillah. Semoga Ustaz Pak Kiai juga sehat-sehat di sana. Ya. Dan Pak Kiai, ya, para pendengar, ini Pak Kiai langsung tersambung dari DKI Jakarta ya, pusat langsung dengan Pak Kiai Dr. Kiai Haji Rusli Amin LCMA, beliau selaku Dai Nusantara. Insyaallah para pendengar bisa ikut gabung bersama kami sebentar dan tanya-tanya sama narasumber yang kami hadirkan dan Pak Kiai juga. Oke, yang terakhir yaitu Al Ustadz Arman Maniri selaku bidang dakwah dan sosial Komisariat Yayasan Al-Hirat Maluku Utara. Beliau ini yang akan memandu salawat. Dan para pendengar sekalian, kami harapkan jangan lupa frekuensi Anda. Mari kita dengarkan salawat yang akan dipandu langsung oleh Al-Ustadz Arman Maneri selaku bidang dakwah dan sosial Komisariat Yayasan Al-Hirat Maluku Utara dengan salawat Badar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلاة وسلام الله على طه رسول الله. صلاة وسلام الله على ياسين حبيب الله. تواصلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد
badri ya Allah. Salatullah salamullahi ala Rasulillah. Salatullah salamullahi ala Yasin Habibillah. Salawat Nabi Bismillah wa bilhadi Rasulillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badi ya Allah. Allahumma salli wa sallim alaihi. إلهي سلم الأمة من الآفات والنكمة. إلهي سلم الأمة من الآفات والنكمة ومن salatu wassalamu alaihi ya Rasulullah. Allahumma salli alaihi. إلهي سلم الأمة من الآفات والنكمة. إلهي سلم الأمة من الآفات والنكمة ومن Allahumma salli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi salawat yang dipandu oleh Al-Ustadz Arman Maneri selaku bidang dakwah dan sosial Komisariat Yayasan Al-Hirat Maluku Utara. Mudah-mudahan dengan salawat yang dipandu tadi kita semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kita terus memperbanyak salawat kepada beliau, dan mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin.
Para pendengar semua, dimanapun Anda berada, sekali lagi tema yang kita obrolkan yaitu mendidik bukan menyiksa. Dan bagi Anda yang ingin ikut tanya-tanya bersama ketiga narasumber, bisa di 0921 312 5521 atau di 0821 144 64708. Langsung saja saya berikan kesempatan kepada Pak Kiai dulu, Pak Kiai Haji Rusli Amin selaku Dai Nusantara untuk bisa memberikan pengantar terkait tema kita, mendidik bukan menyiksa. Silakan Pak Kiai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber, Ustadz Ekal dan para pendengar RRI Ternate yang berada di mana saja yang saya cintai. Kalau kita memperhatikan tuntunan Al-Quran dan hadis Nabi, kita banyak mendapati tuntunan Al-Quran dan hadis Nabi itu baik secara tersurat maupun tersirat yang menjelaskan tentang bagaimana cara kita memperlakukan manusia, termasuk memperlakukan anak-anak didik di rumah maupun di sekolah. Beberapa di antara tuntunan Allah dan Rasul itu antara lain firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahum waliyyun hamim." Tidak sama keburukan dengan kebaikan. Tolaklah keburukan itu dengan cara yang baik, sehingga orang yang antara kamu dengan dia ada permusuhan, seolah-olah menjadi teman yang setia atau teman yang baik. Allah juga berfirman pada ayat yang lain, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Serulah manusia kepada jalan Allah dengan nasihat dan diskusi atau dengan cara-cara yang baik. Ini antara lain tuntunan Al-Quran dan hadis yang dapat kita jadikan landasan bahwa dalam mendidik anak, apakah di rumah dan di sekolah, itu harus lebih mengedepankan cara-cara yang baik, cara-cara yang bijak dengan landasan cinta dan kasih sayang. Tidak dengan cara kekerasan, apalagi dengan menyiksa. Sebab Allah dan Rasul mengajarkan kepada kita dengan cara-cara yang baik, yang dilandasi cinta dan kasih sayang itu akan menyentuh hati anak-anak didik itu, anak-anak kita sendiri di rumah maupun murid-murid di sekolah, sehingga dari situ akan melahirkan pribadi-pribadi yang juga memiliki cinta dan kasih sayang terhadap orang lain. Kalau kita mendidik anak-anak dengan cara-cara yang kasar, dengan cara-cara yang mengarah kepada penyiksaan, maka yang akan muncul pada diri anak itu adalah sifat dendam, kemudian kebencian, dan dia nanti pada suatu waktu akan cenderung melakukan hal yang sama dengan apa yang dia alami pada waktu dia dididik oleh orang-orang yang bertanggung jawab untuk mendidiknya. Dan itu sudah banyak terjadi dalam kehidupan kita ini. Banyak anak-anak yang kemudian berperilaku menyimpang karena dulu dia diperlakukan secara menyimpang oleh orang dewasa atau orang tertentu. Maka ketika dia sudah besar, dia sudah menjadi anak yang mampu melakukan tindakan secara mandiri dengan kemampuan yang ada pada dia, itu dia akan melakukan tindakan penyimpangan juga. Karena itu dasar pendidikan terhadap anak itu adalah cinta dan kasih sayang. Bahkan Al-Quran mengajarkan keburukan pun kalau ditolak dengan cara yang baik, maka orang yang bermusuhan dengan kita bisa menjadi teman setia. Nah,
memang ada tuntunan Nabi yang membolehkan kita memukul anak dalam hal-hal tertentu. Tapi memukul yang dimaksud bukan dengan tujuan menyiksa. Memukul yang dimaksud dalam hadis Nabi adalah yang dimaksudkan untuk pendidikan agar dia berperilaku baik, agar dia sadar bahwa tindakannya itu adalah tindakan yang salah, tindakan yang tidak betul. Misalnya Nabi bersabda begini, muru auladakum bis salati li sab'i sinin wadribuhum 'alaiha li 'ashri sinin. Perintahkan anak-anakmu melaksanakan sholat apabila dia telah berumur 7 tahun dan pukullah dia apabila sudah berumur 10 tahun tapi dia tidak melaksanakan sholat. Jadi pukul yang dimaksud di sini bukan untuk menyiksa, tidak, tapi untuk supaya anak itu sadar, tahu bahwa tindakan dia tidak melaksanakan sholat itu tindakan yang salah. Tindakan yang salah, makanya dipukul maksudnya untuk memperingatkan, bukan untuk menyiksa anak itu. Sehingga Nabi dalam banyak peristiwa yang berkaitan antara beliau dengan cucunya Hasan dan Husain, itu memberi satu gambaran, contoh, menjadi teladan bagaimana Nabi mengajarkan kita berperilaku terhadap anak. Misalnya suatu waktu Nabi sementara sholat, beliau sujud. Salah satu cucu dari Nabi ini naik di punggung beliau. Kalau bahasa Indonesia main kuda-kudaan begitu, dia bikin Nabi model dengan kuda baru dia naik di atas. Nabi sengaja melamakan sujud beliau, tidak mengangkat kepalanya dari sujud karena beliau khawatir jangan sampai cucunya itu jatuh dari punggung Nabi. Dan masih banyak contoh yang lain yang bisa kita temukan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Bagaimana kita dalam mendidik anak itu harus lebih mengedepankan cara-cara yang baik, cara-cara yang lembut, cara-cara yang bijak, yang dasarnya adalah cinta dan kasih sayang. Betul. Misalnya juga kita bisa lihat bagaimana cara Luqmanul Hakim yang diabadikan di dalam Al-Quran, surat Luqman ayat 12 dan seterusnya itu, ketika beliau menanamkan nilai-nilai spiritual kepada anaknya, itu juga satu gambaran, satu contoh yang harus kita jadikan sebagai pegangan atau panduan dalam mendidik anak-anak, baik di rumah maupun di sekolah. Dan saya telah mempraktikkan hal ini, dan banyak orang telah mempraktikkan hal ini. Kalau kita di anak, kita didik dengan cara yang baik, dan yang utama dalam proses pendidikan terhadap anak itu, dalam upaya pendidikan terhadap anak, baik di rumah maupun di sekolah adalah dengan keteladanan. Ini yang seringkali terjadi. Mama dan papa suruh anak sembahyang, tapi mama dan papa sendiri tidak sembahyang. Mama dan papa suruh anak mengaji, tapi mama dan papa sendiri tidak mengaji. Jadi cuma perintah saja, sembahyang sana, sembahyang sana. Tapi orang sendiri tidak melaksanakan itu. Padahal anak-anak dalam usia sejak kecil itu memerlukan keteladanan. Sholatlah terlebih dulu, wahai orang tua. Maka kita di anak tanpa kita perintah pun orang dapat contoh untuk satu waktu orang akan rajin melaksanakan sholat. Jadi bukan dengan menyiksa, tapi dengan kasih sayang. Bukan dengan kasar, keras dan kasar. Keras bukan yang diajarkan agama itu, bukan keras tapi tegas. Mana benar, mana salah, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini agama larang dan seterusnya. Itu tegas, tapi bukan keras apalagi kasar. Jadi ini harus difahami dengan baik oleh siapapun yang melaksanakan tugas-tugas kependidikan, orang tua di rumah, guru di sekolah, para ustadz, ulama dalam masyarakat, dalam melakukan pendidikan melalui dakwah, itu juga semua harus diperhatikan cara-cara yang baik yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Baik. Saya kira begitu dulu. Siap, baik Pak Kiai, terima kasih pengantarnya sangat luar biasa Pak Kiai. Saya persilakan kepada Ustazah Dahlia selaku Wakasek Kesiswaan SMA Islam Terpadu Nurul Hasan untuk memberikan pengantarnya terkait dengan tema kita, mendidik bukan menyiksa. Silakan Ustazah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai yang terhormat dan
rekan-rekan yang ada di sini, insya Allah sama-sama berbahagia. Sangat menarik apa yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz tadi. Saya tinggal menambahkan sedikit. Sudah dijelaskan tentang dasar-dasar pendidikan. Saya sebagai praktisi di bidang pendidikan formal, tentu saya melihat bahwa kalau kita lihat pada saat ini pendidikan di Indonesia itu lagi gencar-gencarnya meneriakan pendidikan budaya dan karakter bangsa. Di sini terlihat bahwa ternyata bangsa kita itu baru sadar bahwa moral kita sudah ada penurunan. Hal ini memang terbukti dengan semakin turunnya moral rakyat kita, bukan hanya rakyat biasa. Guru pun banyak yang melakukan hal yang sama. Kondisi guru kita sekarang juga semakin lupa dengan kode etik guru yang merupakan salah satu tata cara di dalam melaksanakan pendidikan terhadap anak didiknya. Yang jelasnya bahwa kebanyakan dari kita hanya mengajar, tidak mendidik. Jadi guru hanya berada di depan kelas untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran secara tertulis, tetapi untuk yang berupa pengamalan kadang-kadang terabaikan. Ya. Dengan masalah hidup yang semakin rumit ini menyebabkan persoalan tersebut, sadar atau tidak sadar, guru pun mengikutkan siswanya dengan masalah kehidupannya tadi, karena tidak memberikan pendidikan secara kafa atau secara menyeluruh, hanya memberikan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan atau IQ-nya yang dikembangkan, tetapi pada afektifnya tidak menjadi perhatian yang utama. Itulah yang menyebabkan sehingga kalau kita lihat di masyarakat atau bahkan di publik, banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan yang kadang-kadang disebutkan bahwa itu adalah salah siapa, kadang disebutkan itu adalah kesalahan guru. Namun pada hakikatnya kalau kita mau melihat pendidikan, tidak bisa kita pandang satu aspek, tapi pendidikan itu kita harus melihat dari aspek pendidikan formal, informal, dan non formal. Sehingga kalau ketiga lembaga pendidikan tersebut sudah menyatu dan memiliki visi dan misi yang sama, pendidikan Indonesia ini akan terwujud baldatun taibatun wa rabbun ghafur. Olehnya itu, kalau kita melihat program yang dicanangkan oleh Bapak Kemendikbudristek Mas Nadiem sekarang ini, itu sebenarnya adalah merupakan upaya untuk mengembalikan pendidikan Indonesia ke asalnya, seperti yang telah disebutkan tadi oleh Ustadz, bahwa pendidikan yang harus didasari dengan rasa cinta dan kasih sayang, bukan justru karena rasa kasar ataukah menyiksa. Karena sekarang ini sudah diterapkan pendidikan merdeka belajar dan kemudian merdeka mengajar. Kalau secara nasional, bahwa pendidikan tersebut dapat diaplikasikan dalam nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang telah dicanangkan oleh Bapak Kemendikbudristek yang mulai berlaku pada tahun 2021 dan 2022 ini. 2021 masih dalam tahap percobaan, dilanjutkan dengan tahun 2022. Namun kalau kita mengkaji kembali bahwa pendidikan itu yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, kan sudah dari 1400 tahun yang lalu sudah ada dasar-dasarnya. Tapi kadang terjadi penyimpangan-penyimpangan disebabkan karena ya tadi kesalahan di dalam mendidik.
Kadang-kadang begini, kalau pendidikan di sekolah, pendidikan informal, penyimpangan yang terjadi tadi kadang di dalam memberikan hukuman. Misalnya anak yang datang terlambat, hukumannya ada yang misalnya membersihkan kelas. Sesungguhnya itu kalau kita mau lihat, membersihkan kelas itu adalah bukan suatu hukuman, tetapi itu adalah suatu pembiasaan. Kalau nanti itu dianggap hukuman, berarti itu kita salah kaprah di dalam memberikan pendidikan terhadap anak. Kenapa? Berarti nanti dia bersalah, baru dia membersihkan kelasnya atau membersihkan rumahnya atau membersihkan di mana saja. Padahal di dalam Al-Quran sudah sangat jelas diperintahkan bahwa kebersihan itu adalah bagian dari iman. Baik. Iya. Baik, nanti kita lanjutkan, Ustazah. Kayak menarik apa yang disampaikan oleh Ustazah Dahlia. Saya berlanjut kepada Ustazah Mardatul Hamidah selaku pendidik juga, tapi pendidiknya dari rumah, ibu, ya. Gambarannya kalau tadi Ustazah Dahlia di sekolah sebagai seorang pendidik yang mendidik berbagai macam karakter yang ada, tapi ini di rumah. Kira-kira seperti apa terkait dengan pengantar yang akan disampaikan oleh Ustazah, mendidik bukan menyiksa? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kiai, kemudian teman-teman yang berada di studio dan juga para pendengar RRI, terkait tema kita pada pagi hari ini, mendidik bukan menyiksa. Jadi memiliki seorang anak ini bisa dikatakan merupakan kado terindah yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang orang tua begitu. Karena rumah tangga terasa lengkap dan bahagia itu tentu dengan adanya anak keturunan kita. Maka sebagai orang tua kita harus bisa mendidik dengan baik, karena karakter dan sifat anak itu pasti akan tumbuh berdasarkan pola pendidikan yang diberikan oleh orang tua di dalam keluarganya. Jadi satu hal yang sering menjadi problematika bagi kita dan masyarakat kita barangkali adalah ketika anak berbuat kesalahan, ada beberapa orang tua memperlakukan anaknya dengan sangat lembut begitu. Itu menunjukkan rasa kasih sayang barangkali kepada anak, ya tunjukkan dengan lembut sekali. Walaupun anak bersalah namun dibiarkan saja. Itu dia bersalah, dari orang tua biarkan. Namun ada pula yang membentak, bahkan memberikan hukuman kekerasan kepada anak tersebut. Nah, kira-kira ini bagaimana di dalam pandangan Islam? Tadi barangkali Bapak Kiai juga sudah gambarkan sedikit. Nah, nanti itu akan kita diskusikan di sini. Nah, kemudian menurut pendapat ulama yang berdasarkan juga dalil-dalil syar'i baik Al-Quran maupun As-Sunnah, mendidik anak dengan kekerasan tidaklah dianjurkan. Namun bila si anak melakukan kesalahan, tapi itu tugas orang tua juga punya hak untuk memberikan hukuman kepada anak tersebut, tetapi dengan batasan-batasan tertentu. Yakni tidak boleh menganiaya sampai meninggalkan bekas luka, dan tidak boleh memukul di wajah. Itu cukup pukulan ringan yang tujuannya untuk memberikan pelajaran agar kedepannya anak bisa menjadi lebih baik. Begitu. Jadi pemberian hukuman yang berlebihan pada anak tidak diperbolehkan, sebab bisa menimbulkan trauma atau luka. Lukanya ini bukan hanya luka di tubuh, tapi juga menimbulkan luka di hati anak ini. Hal itu tentu sangat buruk untuk perkembangan mental anak. Seperti yang sekarang barangkali kita dengar adanya anak yang bisa melakukan kekerasan terhadap orang tua sendiri. Jadi hal itu tentu sangat tidak bagus untuk perkembangan generasi ke depannya. Jadi bukannya membuat anak jera, malah sebaliknya justru anak malah tumbuh jadi sosok yang barangkali jadi ganas, atau barangkali karena didikan di lingkungan keluarga bisa membuat anak jadi penakut, maka hukuman hanya boleh diberikan pada dan dalam kondisi yang darurat barangkali.
Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan suri tauladan bagi kita, dikenal sebagai pribadi yang paling baik terhadap keluarganya. Cara Nabi mendidik itu harus kita tiru. Nah, beliau sangat penyayang, bahkan tidak pernah memukul. Nabi Muhammad SAW melakukan pukulan keras hanya ketika berperang. Tetapi dalam rumah tangga Nabi tidak pernah lakukan hal itu. Bahkan tadi Pak Kiai sudah bacakan perintahkanlah kepada anakmu solat pada usia 7 tahun dan pukullah dia karena meninggalkan solat tersebut pada usia 10 tahun. Begitu dianjurkan oleh Nabi. Nah, baik, barangkali nanti kita akan lanjut. Baik Pak Kiai, saya ingin bertanya kepada Pak Kiai, tapi sebelumnya saya persilahkan kepada para pendengar yang ada di rumah, mungkin ada yang ingin ikut tanya-tanya di 0921. Ya, oke, kita terima dulu penanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa? Mangga 2. Pak Yasin di Mangga 2. Silakan Pak Yasin. Terima kasih Pak Haikal. Siap. Yang kita sudah dengar tadi Ustazah dia uraikan itu memang dari akhirat itu sudah bagus semua. Iya. Tapi di zaman IT sekarang ini dengan anak-anak beda kalau di sekolah. Walaupun di rumahnya didikannya model apa, tapi sekarang di sekolah dia agak kebeda. Betul. Kalau dia papa itu umpama ustaz, tapi belum tentu dia anak sampai di sekolah sana ustaz. Iya. Ustaz. Ini yang jadi masalah. Guru agama mengajar anak-anak didik itu ada yang lari, begitu agama Islam itu, begitu. Terus sekolah juga kadang-kadang dia tipu orang tua. Sampai di sekolah dia tadi belajar, dia main flash, main apa itu sana di tempat-tempat yang kumpul-kumpul kebo begitu. Dia main PS di sana. Nah, ini yang kita samakan dengan zaman-zaman dulu. Zaman kita orang itu dulu, kalau sekolah-sekolah betul, tapi zaman-zaman IT ini semua dengan HP ini dia agak beda, begitu. Jadi barangkali mudah-mudahan kita punya generasi ini dong ikut sejarah model tadi Ustazah uraikan itu, berarti dunia ini aman. Begitu. Terima kasih sementara begitu. Assalamualaikum Pak Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang ingin ikut gabung bisa di 0921 31255521 atau di 0821 144 64708. Pak Kiai, terkait dengan apa yang disampaikan tadi, yang ditanyakan tadi oleh Pak Yasin di Mangga 2, terkadang orang tua juga bingung, ya Ustazah, dan orang tua di rumah bingung, ustazah juga di sekolah juga bingung. Orang tua katanya, saya mendidik, saya punya anak baik-baik sekali, saya punya anak ini baik-baik. Tiba-tiba ustazah lapor, terada dia begini. Jadi ada dua pandangan antara orang tua dan guru di sekolah. Mungkin ini juga terkait dengan penanya dari Pak Yasin di Mangga 2. Mungkin dijawab oleh Pak Kiai Rusli Amin terlebih dahulu. Silakan Pak Kiai. Iya, jadi baik dalam teori pendidikan modern maupun teori pendidikan umum itu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian anak itu ada 3, Ustadz Ekal. Yang pertama adalah faktor-faktor yang bersifat bawaan, faktor-faktor yang bersifat bawaan. Ya, ini juga ada teori dalam pendidikan modern, ini juga ada dasar dalam pendidikan Islam. Yang kedua, faktor-faktor yang bersifat lingkungan. Ada faktor yang datang dari luar diri anak itu. Dari luar diri anak itu adalah baik yang berasal dari keluarganya atau dari sekolahnya, dan juga lingkungan pergaulan dengan teman-teman di luar rumah dan di luar sekolah, Ustadz Ekal gitu. Nah, yang ketiga, faktor yang mempengaruhi perkembangan pembentukan perilaku manusia itu pengetahuan atau ilmu. Pak Kiai, kita tahan dulu ya. Kita tahan dulu Pak Kiai, ada penanya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, dengan Pak siapa? Oh, Abang Is di Akihuda. Abang Is, selamat menyapa nih Abang Is.
Ya, silakan Abang Is mau tanya-tanya. Silakan. Alhamdulillah. Siapa guru dulu, Pak Kiai? Iya, alhamdulillah. Ustaz, apa kabar Ustaz? Pak Kiai. Selalu sehat. Jadi begini kan, Siap. ini persoalan anak-anak ini persoalan istilahnya turun temurun lah. Kalau kita tarik ke belakang, beberapa contoh yang kita dengar dalam riwayat itu, contoh katakanlah ada nabi yang anaknya durhaka kepada Nabi Nuh. orang tua, dan ada tak boleh balik lah, ada orang tua durhaka pada anak dan seterusnya. Itu jadi seakan-akan turunan ini dia menjadi pemicu dalam terkait dengan keberlangsungan generasi yang akan saudara akan menggantikan gitu. Lalu kemudian ada faktor yang saya pikir lebih pas itu adalah ketika mengkonsumsi barang. Anak-anak dia tumbuh karena dia mendapatkan asupan dari luar. Saya coba ke kesehatan saya. Kalau kita orang makan barang yang baik, pasti akan tumbuhnya baik. Betul. Tapi kalau orang makan yang terbaik, harus tumbuh. Dengan ini dia merubah mindset pikirannya, dia taat sama orang tua, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu saya lebih cenderung, Pak Kiai, mohon maaf, saya lebih cenderung bahwa ketika seseorang itu mau ditentukan, saya pikir faktor yang tak kalah penting makanan. Saya pikir ini yang saya dapat dengar. Mohon maaf, Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, halo, assalamualaikum. Ya, ini Abang Is nih Pak Kiai murid dulu kata. Punya murid. Iya. Ini alhamdulillah. Ya, memperjelas pertanyaan dari beliau ini sebenarnya ada faktor juga yang mempengaruhi anak ini dia ya kalau dibilang kepala batu itu mungkin salah satunya faktor dari makanan juga Pak Kiai. Oh iya betul. Iya, mungkin Pak Kiai, ya Pak Kiai bisa diperjelas tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kiai sempat terputus. Jadi tadi sehubungan dengan pertanyaan pertama itu kalau orang tua berpikir, ini kita piana di rumah baik-baik kong, siapapun dia kepala angin model begini. Nah, ibu guru lapor ke orang tua yang mau piana begini-begini. Orang tua bilang dia di rumah baik-baik kong. Ya, yang saya bilang tadi. Boleh jadi penyebabnya bukan dari rumah, boleh jadi penyebabnya bukan dari sekolah, tapi dari lingkungan anak-anak itu keberadaannya di luar rumah itu kan lebih banyak dibandingkan dengan keberadaannya di rumah. Kadang kita orang di rumah bisa kontrol, tapi di lingkungan bergaul dengan teman bergaul itu kadang-kadang tidak bisa kontrol anak itu. Nah, jadi itu satu faktor. Kemudian bisa jadi karena pengaruh lingkungannya, kalau bukan karena contoh yang terabai yang dia dapat dari lingkungan terdekatnya, mungkin dari teman-temannya, kalau bukan dari rumah, kalau bukan dari sekolah, mungkin dari teman-teman bergaul. Ini juga harus diperhatikan. Dan Islam sangat memperhatikan hal ini. Kemudian tadi yang sampaikan itu betul Ustaz Ekal, itu betul. Salah satu yang diajarkan agama supaya kita orang evaluasi atas perilaku anak adalah apa yang kita kasih makan ke anak-anak itu, Ustaz Ekal. Nabi Muhammad, Nabi SAW bersabda, kullu lahmin nabata fi kullu lahmin setiap daging yang tumbuh, kullu lahmin nabata min haramin fannaru auladihi. Bala Nabi kasih penegasan yang lebih keras lagi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka api neraka lebih layak sebagai tempat kembalinya. Jadi bilang tadi itu betul. Mungkin boleh jadi kalau neraka itu dalam pengertian yang lebih luas. Bisa jadi neraka dalam arti balasan akhirat. Bisa juga perilaku buruk anak itu dalam kehidupan sehari-hari akibat daripada makanan haram, minuman haram. Haram bisa dalam arti zatnya, bisa dalam arti zatnya halal tapi cara mendapatkannya yang haram. Hasil korupsi, kesemakan ke anak-anak. Itu bisa mempengaruhi orang kelakuan juga, Ustaz Ekal. Jadi Pak Kiai lebih baik makan ikan goreng dengan nasi campur garam daripada makan yang sedap-sedap tapi hasil daripada hasil yang haram ya Pak Kiai ya. Iya betul. Jadi lebih baik makan ikan nasi
ikan nasi campur daging ayam tapi halal. Ikan nasi campur daging ayam itu bagaimana Ekal? Lebih baik, artinya kalaupun makanan itu mewah yang penting halal, tapi kalaupun terang mewah lebih baik dia sederhana tapi halal, itu yang penting. Makanya kadang-kadang kita kasih cara usaha lain, kadang kita kasih halal. Anak coba tanya Pak Ustazah yang hadir di studio, jangankan kasih makanan yang haram, tong pi anak tong kasih minum susu bukan ASI saja, itu bisa jadi dia pengaruh dia perilaku berbeda Eka. Kadang-kadang kita suruh pada dia Ahmad kan ke sana beli mama di warung. Oh, mama ini. Nah, itu bisa jadi itu mungkin selama ini dia minum sapi susu, akhirnya tumpangnya pada dia menggurau kemudian sapi. Gitu. Jadi karena itu ibu-ibu itu tahu sekali bagaimana pengaruh ASI terhadap pembentukan kepribadian. Padahal kasih susu yang bukan ASI itu padahal itu halal Eka. Halal pun masih pengaruh terhadap perilaku anak itu. Apalagi kita orang kasih dengan yang haram. Kadang-kadang ini orang sekarang kan terlalu berpikir halal haram lagi Eka. Ini anak baru pegawai tapi dia sok pegawai belum lama dia kaya raya sampai orang tua bangga cerita di mana-mana. Ya kita pi anak toh pegawai belum lama dia kaya sampai itu mana pi anak pegawai campur dengan apa itu kekayaan baru pegawai belum lama pegawai kekayaan begitu banyak. Nah, orang antara sadar bahwa ini akan berpengaruh terhadap perilaku anak itu. Betul. Jadi bilang tadi itu betul sekali Eka, betul sekali. Nabi peringatkan itu. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka api neraka lebih layak sebagai tempat kembalinya. Betul. Neraka bisa dalam arti balasan akhirat, bisa berarti dalam kehidupan dunia ini adalah perilaku-perilaku negatif. Sampai Ekal, rezeki saja bisa terhalang urusan dosa besar. Innal abda la yuhramu rizqa bidzambi yusibuh. Seseorang itu akan terhalang dari rezekinya akibat karena dosa-dosa yang dia lakukan. Jadi agama ini mengajarkan membentuk kepribadian manusia itu mencakup aspek yang sangat luas. Sebab-sebab, alasan-alasan yang sangat luas yang bisa mempengaruhi pembentukan kepribadian anak. Saya kira begitu Ustaz. Terima kasih Pak Kiai, mudah-mudahan terjawab ya Abang Isdi Aki Huda. Halo Ustaz Ekal, halo. Siap. Halo. Iya Pak Sebelum Kiai. ini saya siloloa saya mundur ke muka karena saya mau pergi khotbah agak jauh sedikit dari rumah nih Ekal. Oh, siap. Jadi saya perlu siap-siap. Siap. Jadi yang penting saya sedih silaturahmi dengan Ustazah. Terima kasih banyak Pak Kiai. Saya mundur diri ke muka. Mudah-mudahan kami menunggu Pak Kiai datang ke Ternate karena kemarin kan cuma 3 hari langsung balik lagi. Saya kasih kabar. Saya kasih kabar. Siap Pak Kiai. Terima kasih. Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik penguatan ilmu yang disampaikan oleh Pak Kiai Haji Rusli Amin tadi ya Ustazah. Jadi mudah-mudahan terjawab ya Abang Isdi Aki Huda. Dan saya mengajak juga kepada para pendengar. Nah, sudah ada penanya yang masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa? Bung Tahir di Susupu. Oh, Bung Tahir di Susupu. Silakan Bung Tahir. Iya, saya tambah sedikit tentang Abang Acin di Mangga 2 dan siapa tadi? Abang Is. Tentang anak. Iya. Perbedaan antara dulu dan sekarang. Iya. Kalau dulu murid dia guru bersembunyi, takut. Tapi sekarang biasa-biasa saja, sama biasa saja. Jadi ini kembali kepada orang tua juga, karena orang tua ada yang mengamuk anak itu setan, ada juga sampai bilang binatang, ada bilang bodoh. Berarti lafaz orang tua itu sebagai doa. Makanya ini nanti kembali kepada orang tua juga, didikan orang tua dulu baru didikan guru. Itu juga ajak anak-anak ke masjid. Suruh anak-anak ke masjid, tapi orang tua tidak ke masjid. Ini yang persoalan. Jadi ini mungkin kembali kepada orang tua dulu kapan punya lafaz terhadap anak, didikan juga, dan juga itu dikasih makan. Pokoknya diajak itu semua dari orang tua, kembali kepada orang tua dulu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Tahir di Susupu. Jadi beliau
beliau juga menanggapi bahwa sebelum kita mendidik atau menilai anak kita seperti apa, berarti kembali ke pribadi kita, orang tua. Kan orang tua sebagai cermin untuk anak-anak kita. Mungkin bisa ditanggapi lagi oleh Ustazah Mardatul Hamidah terkait dengan tadi yang ditanggapi oleh Bung Tahir di Susupu. Silakan. Betul apa yang disampaikan oleh Bung Tahir tadi yang di Susupu ya. Bahwasanya perilaku anak ini betul cerminan dari orang tua. Betul. Kalau kita sebagai orang tua memberikan perilaku yang kurang baik, ya hasil didikan kita itu kita bisa lihat pada keturunan kita sendiri. Jadi barangkali kita sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak kita itu memang harus, karena harus berdasarkan tuntunan kita sebagai umat Islam begitu, harus berdasarkan tuntunan ajaran Islam. Umi, saya mau bertanya kepada Umi tadi terkait dengan menyambung apa yang disampaikan oleh Bung Tahir di Susupu. Apakah ada kesulitan Umi dalam mendidik anak di rumah? Ada kesulitan? Ya, namanya kita dalam mendidik anak. Trik apa saja yang Umi lakukan untuk bisa menguasai sifat anak Umi agar bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Umi? Ya, kita sebagai orang tua, kita yang melahirkan, kita punya anak, jadi kita tahu bagaimana kita jiwa anak kita sendiri. Betul. Nah, betul yang Ustadz sampaikan tadi, anak ini semua pupuk yang kita tanam, tanaman yang kita tanam itu harus kita pupuk dengan pupuk yang baik begitu. Jadi kita sebagai orang tua, kalau saya di rumah dari melahirkan, dari mulai Allah beri rezeki itu kita memang sudah menjaga begitu. Ucapan mungkin di lingkungan rumah kepada suami itu mulai dari kandungan itu sudah mulai kita ajarkan kepada kita punya janin. Nah, kemudian menyusui, saya alhamdulillah Allah berikan ASI lancar dan saya punya anak minum ASI full. Allah berikan begitu selama 2 tahun ya, alhamdulillah sampai 2 tahun dia dapat disusui. Jadi apa yang kita beri itu memang dari awal. Dari awal kita karena apa? Sebagaimana dalil mengatakan bahwasanya yang menjadi anak yang tauladan bagi anak itu adalah orang tuanya. Nah, jadi semua yang kita berikannya dari diri kita dulu. Dari diri kita, ucapan sebagai contoh, ucapan. Jangan sampai kita berikan ucapan kepada anak kita bodoh. Kita ucapkan masalah. Kata bodoh itu akan menjadi masalah besar, dan itu pun doa dari orang tua. Barangkali kita ucapkan, sering kita mengucapkan bodoh, ya anak kita akan bodoh. Betul, apalagi sampai orang tua mengucapkan kepada anaknya setan. Ini yang Nauzubillah. Iya, betul. Saya kembali ke Ustazah Dahlia. Kalau dilihat dari profesi sebagai seorang ustazah dan wakase kesiswaan yang mungkin setiap hari mendapati anak-anak dengan karakter yang berbeda-beda, dengan masalah juga yang berbeda-beda. Tadi telah disampaikan, yang kita telah diskusikan bersama, bahwa ketika ada laporan orang tua dengan pandangan orang tua dengan ibu, dengan ustazah berbeda. Tadi ketika ada masalah, ustazah kasih tahu sama orang tua, anaknya begini. Oh tidak, anak saya begini, anak saya baik, anak saya begini. Apa yang ditanggapi oleh ustazah untuk menyikapi orang tua yang seperti ini, dan perilaku anak yang seperti itu yang tadi yang kita telah singgung. Silakan ustazah. Iya, baik ya. Betul sekali, kasus seperti ini banyak sekali saya jumpai dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Bahkan saya pernah ditelepon, anak saya itu baik sekali, tidak mungkin bohong sama
saya, kenapa ibu yang bohong? Saya pernah dikatai begitu, ibu yang bohong. Iya. Itu tanggapannya orang tua terhadap saya, ibu yang bohong. Saya datangkan anaknya dengan orang tuanya. Cara saya ya, yang pertama ceritakan. Tadi bagaimana nak? Apa ibu yang bohong atau kamu bohong terhadap orang tuamu? Dia sampaikan semuanya. Jadi dari situ kita bisa tahu bahwa karakter anak ini berbeda antara rumah dan sekolah. Iya, betul. Iya. Saat itu juga saya menyampaikan kepada orang tuanya bahwa jika ibu menerima informasi dari anak, tolong konfirmasi kepada kami di sekolah apa itu benar atau tidak. Jangan langsung menyampaikan ke kami dengan WhatsApp bahwa guru yang bohong, karena itu adalah suatu pendidikan juga yang keliru. Saya tidak katakan salah, tapi yang keliru, yang perlu kita perbaiki. Kenapa? Ketika hari ini ibu sudah tidak mempercayai kami yang ada di sekolah ini, bagaimana dengan anak ibu yang memang masih perlu ditempa tentang bagaimana pendidikannya ke depan? Saya tahu bahwa ibu itu saja kita terima telepon dulu. Silakan. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haikal dari Mangga 2 balik lagi. Pak Yasin, silakan Pak Yasin. Ya. Dan seperti Ibu Ustazah jelaskan itu. Iya. Saya juga kan sudah dapat, karena saya baru saja lagi dapat ini. Baru pulang ini. Katanya dompet anak itu dia memang harus dompet apa dia betul. Saya pernah datangkan orang tua dengan anaknya sendiri. Akhirnya orang tua bilang itu dia yang foya, dia yang tipu itu. Terus anak dia jawab, tadi mama yang sendiri yang bilang baru. Akhirnya dia salah. Jadi Ustazah tadi sampaikan itu mungkin dia di bagian kesuan, tapi saya bukan bagian kesuan, hanya bukan saya wali kota tapi wali kelas saja. Ya, saya sudah temui banyak Pak. Iya, siap. Jadi sampai harus kedatangkan dua-dua. Itu baru dapat tahu. Tadi juga terjadi, baru saya bilang tadi. Gitu. Jadi kedapatan orang tua dengan anaknya seperti itu, bertentangan semua. Di rumah dipercaya, memang percaya pasti, tapi di sekolah berbeda. Ketika di sekolah itu dia beda. Ini yang jadi masalah. Gitu. Terima kasih. Siap Pak Yasin, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan Ustazah. Iya, baik Pak. Iya, betul sekali ya, itu adalah makanan lezat kita ya kalau di sekolah. Apalagi kalau saya, Ustadz, ini kan sebagai wakase kesiswaan, segala permasalahan yang terjadi itu tumpuknya pasti ke saya, mulai dari siswanya bahkan sampai kepada wali kelasnya juga. Kalau bermasalah ya pasti ke saya juga. Olehnya itu selain daripada cara tadi, kita juga membina anak-anak melalui ada namanya bimbingan penyuluhan, karena ada bimbingan konseling ya di sekolah. Itu kita berikan bimbingan sehingga anak-anak tersebut bisa faham, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian kita tumbuhkan pembiasaan-pembiasaan yang baik dalam hal bersikap, bertutur kata, dan bagaimana menyikapi hal-hal yang misalnya terjadi pada dirinya dan pada orang tuanya, sehingga tidak terjadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa guru dianggap berbohong, padahal itu pada kenyataannya tidak seperti itu. Tapi kalau kami sebagai wakase kesiswaan, saya tidak marah, cuma saya sampaikan bahwa Ibu, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa tidak semua berita itu kita harus terima dengan benar, tetapi kita harus orang bilang harus tabayun dulu sehingga kita tahu bahwa sesungguhnya aslinya itu seperti apa, seperti itu. Ibu. Ya. Kemudian kasus yang lainnya, jika tadi kan tentang IT ya, Ustadz tadi sudah sampaikan bahwa kalau kontrolnya di rumah lumayan, tetapi sekarang ini justru dengan kehadiran IT itu kontrol di rumah pun kita sudah tidak sanggup. Kenapa? Kadang-kadang anak-anak kita itu berada di kamarnya sendiri, tetapi itu bisa terjadi yang lebih fatal daripada berada di luar. Kenapa? Kalau di luar mungkin ada temannya yang bisa
sampaikan bahwa itu tidak bisa. Tetapi kalau dia di kamar, kemudian ada orang lain atau ada pihak-pihak lain yang mempengaruhi tentang hal-hal yang kita tidak inginkan misalnya, itu yang lebih fatal. Jadi saya juga sarankan sebagai orang tua, jika anak kita itu kelamaan di kamar, bisa dipanggil. Lagi ngapain? Mari kita kumpul-kumpul di sini. Demikian juga di kamar mandi. Jadi itu di kamar mandi juga berbahaya kalau anak-anak lama. Jadi memang segala aktivitas anak-anak kita harus kontrol. Tapi kontrol dalam pengertian bahwa tidak semuanya harus ini, tapi diberikan pemahaman bahwa seperti ini yang kita harus lakukan. Baik Ustazah, tak terasa kita sudah di penghujung acara ya. Sudah 1 jam kita obrolan dengan Pak Kiai juga dengan dua narasumber Ustazah. Mungkin terakhir, kata-kata terakhir, sepatah 2 kata closing statement dari kedua narasumber. Saya persilakan kepada Ustazah Mardatul Hamidah dulu. Sepatah 2 kata. Ya, barangkali untuk menjelang penutup pada sesi siang ini, ya saya sebagai orang tua, kita mengajak kepada semua orang tua untuk mari kita sama-sama memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Yang pertama barangkali kita berikan nasihat kepada mereka, ya, dengan mengajarkan kepada mereka nilai-nilai agama. Itu yang pertama, tentang bagaimana seharusnya kita bersikap kepada orang lain, tentang adab sopan santun, etika dan sejenisnya. Itu, dan apalagi tentang mengajarkan kepada anak cara berhubungan dengan Allah dan dengan lingkungan. Kemudian kita sebagai orang tua harus bisa, sesibuk apapun kita dalam keseharian kita harus bisa menyempatkan waktu berdiskusi dengan anak-anak kita, supaya kita mengetahui mereka, jangan mereka berlama-lama di kamar mandi dan segala. Itu kita harus ajak mereka untuk berdiskusi. Dan kemudian kita ini tetap menjadi tauladan yang baik bagi anak-anak kita semua. Oke, terima kasih Ustazah Mardatul Hamidah. Selanjutnya saya persilakan kepada Ustazah Dahlia untuk memberikan kesimpulannya atau closing statement. Sepatah 2 kata, silakan. Ya, baik ya. Saya lihat dari peran saya sebagai seorang guru atau kepada para pendengar, bahwa kita sebagai seorang guru, mari kita memberikan pendidikan kepada peserta didik kita dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang dan teladan yang baik. Jadi penuh rasa cinta dan kasih sayang dan teladan yang baik. Insya Allah ya, kita akan sukses dunia dan akhirat dalam insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para pendengar semuanya dimanapun Anda berada, terima kasih Anda tetap masih stay bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Dan saya tak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber yang telah berkesempatan hadir baik di live telepon. Yang pertama yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Rusli Amin LCMA selaku Dai Nusantara yang sedang berada di DKI Jakarta. Yang kedua Ustazah Dahlia D. Samad MPDI SAG MPDI selaku Wakase Kesiswaan SMA Islam Terpadu Nurul Hasan. Dan yang ketiga Al Ustazah Mardatul Hamidah SAG selaku pengurus Dewan Masjid Indonesia Provinsi Maluku Utara. Dan yang terakhir Al Ustadz Arman Maneri selaku bidang dakwah dan sosial Komisariat Yayasan Al-Khirat Maluku Utara. Saya Muhammad Haikal Dapitan mohon pamit dari ruang dengar Anda. Jangan pernah bosan-bosan untuk bisa bergabung dalam obrolan Jumat Mubarak. Dan mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan selama 1 jam ke depan tadi mudah-mudahan bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam